Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qas ini Buduran Sidoarjo, jurusan Manajemen Pendidikan Agama Islam, akan diskusi terkait tentang tur sekolah penting atau tidak, yang mana diskusi ini merupakan tugas mata kuliah analisis kebijakan dan problematika pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Ghulam Ahmadi. Untuk itu saya tidak sendirian, melainkan bersama dengan 4 mahasiswa pasca sarjana manajemen pendidikan Islam. Di samping diri saya bersama Bapak Soleh. Bagaimana kabarnya Bapak Soleh? Alhamdulillah. Dan sampingnya lagi Bu Endra yang sangat murah senyumnya. Dan sampingnya lagi ada Bapak Zaim. Bagaimana Pak Zaim? Alhamdulillah. Dan sampingnya lagi ada Bapak Gufron. Nah, untuk itu kita memasuki diskusi pada kali ini dengan judul tur sekolah penting atau tidak. Oke, saya akan bertanya langsung mulai dari Bapak Gufron. Bagaimana pendapat Anda terkait tur sekolah penting atau tidak? Terima kasih waktunya. Jadi studi tur yang saat ini sedang dibahas hampir semua orang di Indonesia, sedang anak-anaknya dibicarakan. Menurut saya studi tur itu adalah suatu kegiatan positif yang penting dan ya untuk dilanjutkan. Dikarenakan dalam kegiatan ini peserta didik mampu dan peserta didik akan mendapat pengetahuan baru yang tidak mungkin di pengetahuan ini mereka dapatkan di bangku sekolah. Jadi kalau misalkan ada isu studi tur stop, itu kan berangkatnya isu kan gara-gara kecelakaan di Jawa Barat. Sementara kita ketahui kalau kita ikuti media tentang pemberitaan tersebut, maka salah satu faktornya adalah armada yang digunakan kurang layak. Jadi masalahnya sebenarnya bukan di studi turnya, tapi masalahnya adalah mekanisme dalam pelaksanaan studi tur. Jadi kalau saya contohkan, semisal kita dalam satu keluarga di rumah ada fasilitas di rumah kita yang rusak, semisal toilet, sehingga salah satu anggota keluarga tidak bisa besar dengan baik, maka bukan berarti kita harus melarang semua anggota agar kita buang yang besar. Akan tetapi bagaimana kita memperbaiki sehingga nantinya anggota keluarga yang lain tidak terjadi. Jadi intinya studi itu tetap penting, namun mekanisme yang harus diperbaiki sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kita. Oke, terima kasih Pak Gufron ya. Selanjutnya saya ingin pendapat dari Ibu Endra. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini tentang studi tur ya. Studi tur sendiri itu artinya mengajak siswa-siswi untuk belajar di luar lingkungan sekolah ke tempat-tempat yang edukatif, yang relevan dengan visi misi dan kurikulum sekolah, seperti museum, kemudian tempat-tempat penelitian atau tempat-tempat lain yang memberikan nilai edukatif lebih pada siswa. Menurut saya studi tur ini sangat penting dan harus tetap dilaksanakan karena memberikan pengalaman belajar lain pada siswa selain yang didapatkan di sekolah setiap hari. Yang kedua, bisa menambah motivasi belajar siswa karena mungkin sudah berbulan-bulan siswa senantiasa belajar di sekolah di lingkungan yang sama dengan mengadakan studi tur, maka akan menambah motivasi belajar pada siswa. Selain itu juga menambah wawasan sosial dari lingkungan pada siswa. Jadi siswa akan mengetahui lebih banyak tempat-tempat istilahnya tempat-tempat di lingkungan mereka, tidak hanya di kecamatan atau di kabupaten mereka. Selain itu
studi tour juga bisa menambah dan meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi dari siswa. Jadi siswa dengan mengunjungi tempat-tempat museum dan sebagainya, siswa bisa punya imajinasi yang lebih untuk bisa dituangkan dalam bentuk tulisan dalam sebuah karangan dan sebagainya. Nah, untuk studi tour ini memang untuk Sidoarjo sendiri itu ada aturannya yang tertuang dalam Pergub nomor 29 tahun 2021, yang salah satunya di situ disampaikan bahwa untuk SD itu studi tour dibatasi sampai jarak 100 km. Untuk SMP dan SMA bisa lebih dari itu. Nah, untuk pelaksanaan studi tour sendiri, nah itu yang menurut saya setuju dengan pendapatnya Pak Gufron ya. Jadi studi tour sendiri itu kan intinya bisa terlaksana di suatu sekolah itu karena ada kesepakatan atau ada komunikasi awal dan kesepakatan awal antara sekolah dengan wali murid. Nah, setelah ada kesepakatan, maka acara studi tour itu baru bisa terlaksana. Selain itu, sekolah dalam melaksanakan studi tour itu biasanya tidak melakukan sendiri, tapi itu menggandeng travel. Nah, dalam hal ini untuk menghindari banyak hal risiko keamanan pada saat melaksanakan studi tour, sekolah memang harus lebih jeli dan hati-hati karena untuk sekolah-sekolah negeri itu biasanya kami sebelum mengadakan studi tour kami mengirim surat izin kepada Dinas Pendidikan lewat e-Badi. Kemudian kami juga mengirim surat kepada Dinas Perhubungan untuk terkait kendaraan yang akan digunakan saat studi tour, apakah kendaraan tersebut layak untuk jalan atau tidak. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi menurut saya pelaksanaan studi tour itu antara positif dan negatifnya itu lebih banyak nilai positifnya pada siswa. Nah, untuk hal itu supaya tetap terlaksana, hal-hal atau risiko-risiko hal-hal negatif itu yang perlu kita kurangi dalam pelaksanaan studi tour. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, bagaimana pendapat Pak Zahim terkait studi tour penting atau tidak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi beberapa pendapat setuju dengan beberapa Bapak Gufron sama Ibu. Dari sisi ekonomi, memang kalau ada standar dalam suatu kendaraan maka berpengaruh pada harganya. Tadi yang disampaikan bahwa tidak akan berjalan sendiri, jadi pasti akan bandingkan dengan travel atau kerjasama dengan yang lain. Cuma bisa travel akan menyampaikan ini apa fasilitas-fasilitasnya. Kalau kendaraan seperti ini maka harus seperti ini. Kemudian kesepakatan sekolah dengan direktur sudah ditunjukkan. Ini yang harus digarisbawahi. Kesepakatan sekolah dengan direktur dengan standar yang sudah disampaikan awal, yaitu standar kita harus seperti ini. Nah, maka akan muncul angka ini yang disampaikan pada wali murid. Nah, jadi wali murid itu disepakati, tapi jangan sampai terdekat waktunya. Terus ada rentan sekian bulan sebelum pelaksanaan. Karena apa? Mengantisipasi wali murid abaikan dalam proses pelunasan untuk biaya masih butuh waktu lama karena ya namanya masyarakat kita kan tidak ada yang maksudnya tingkatannya ekonomi berbeda ya. Jadi dari waktu itu harapannya kalau memang ada satu wali murid yang misalkan kurang mampu atau kurang ada biaya maka bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah akan memberikan solusi dan harapannya kegiatan sekolah memang harapannya tidak terlaksana dengan baik.
yang jadi permasalahannya ya di